Kita hold Ibu Liza, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham yang direkomendasikan di antaranya adalah yang pertama ada energi, rekomendasinya buy, kemudian juga ada ASA, lebih ke arah spekulatif buy, pemirsa. Kemudian juga Tebik, buy on break, sementara Unilever lebih ke arah untuk spekulatif buy. Sementara untuk energi, supportnya di 266, resistennya hingga 320, ASA di 800 hingga 1140, Tebik di 2950 hingga 2050 maksud kami, hingga 2430. Sementara Unilever di 4450 hingga 4870. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba ulas pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini. Ibu Liza, langsung saja kita ke energi. Anda lebih rekomendasikan buy. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini untuk energi. Oke, energi 2 hari yang lalu itu sudah tembus, sudah break pattern falling wedge ya. Ini adalah pembalikan arah ya, trend reversal. Sehari ini sukses mencapai target pertama di angka 300, itu setara dengan Fibonacci retracement 38,2%. Besok kalau tenaga bullishnya masih ada, maka dia akan ke retracement 50% di angka 320 atau 61,8 di sekitar 340. Kalau dari pattern itu sendiri, sejatinya energi punya potensi ke 355. Oke, didukung dari sisi volume tidak Bu untuk hari ini? Volume 3 hari terakhir tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari. Bagus. Baik, masih direkomendasikan buy dengan penguatan hari ini di 8,63%, di penutupan di level 302. Sementara dari sisi supportnya tadi yang bisa diperhatikan di 266, resistennya hingga ke 320. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada ASA, Ibu Liza, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Pertimbangan spekulatif buy untuk ASA. Oke, ASA hari ini closingnya berapa? 885. Nah, ini dia harus lewat dulu, resisten pentingnya itu ada di sekitar angka 900 ya. Kalau 900-nya lewat, kita boleh average up, nanti targetnya di 950, 960, 1000 angka bulat of course, dan 1150 atau 1250. Average up bertahap. Oke, penutupan hari ini di 885 untuk ASA. Masih ada potensi target ke 1140. Cukup lebar, Ibu Liza. Ini 1140. Sampai kapan, Bu, untuk target dari ASA? 1140 itu, oke, 1140. Short term, ya ini target short term. Short term itu maksudnya bisa bervariasi 1-3 bulan. Oke, baik. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Tebik, pemirsa. Direkomendasikan buy on break 2050 hingga 2430. Analisisnya untuk Tebik. Ya, Tebik 2130 persis sekali berhentinya di resisten dari channel turunnya ya. Jadi in overall dia trennya memang masih turun untuk jangka menengah. Kalau dia bisa tembus 2140, 2160, nah ini bagus, baru kita masuk. Average up bertahap di angka 2200, 2270. Oke, dari pattern sejatinya dia punya potensi naik ke sekitar 2430 sampai 2500. Tapi secara intraday hari ini sudah tembus di 2140, Ibu Liza, meskipun belum tidak mampu dipertahankan begitu, dan tampaknya ini level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Betul, tapi closing position adalah yang paling valid. Jadi kita supaya tidak tertipu oleh false breakout. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari konsumer, ada Unilever. Ini juga cukup menarik. Kemarin sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menembus di atas level 5.000-an. Namun beberapa waktu terakhir kembali mengalami koreksi ini di 4.000-an, pemirsa. Lebih ke arah spekulatif buy, Ibu Liza. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan untuk Unilever. Oke, penurunan 3 hari ini langsung membawa Unilever dari 5.050 ke 4.500. Jadi diskonnya sudah lumayan banyak. Kebetulan di sekitar 4.500 juga ada support nih ya dari level previous low bulan November. Nah, dari sisi indikator ada RSI positive divergence, artinya buying momentum di sekitar 4.500 ternyata mulai picking up ya. Jadi ada akumulasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada antisipasi technical rebound, sejauh mana dia bisa reboundnya?
target pertama of course adalah di sekitar 4.700 sampai 4.750 dulu, kemudian baru pelan-pelan tuh ke arah gap 4.850 dan gapnya di 4.900 ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Energi, Asa, Tebik, dan terakhir ada Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Blitar terlebih dahulu, ada Bapak Susilo yang menanyakan, tadi sudah dibahas saham perbankan Big Caps ini, bagaimana kalau saham-saham BJTM dan BCPR, prospek ke depannya secara teknikal, Ibu Liza? Mungkin kita ke BJTM terlebih dahulu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. BCTM mulai kelihatan uptrend Pak, jadi bottomingnya selesai, kemungkinan targetnya ada di sekitar penutupan hari ini ada di 750, ditutup flat dan tampaknya lebih dominan bergerak di zona merah. Silakan Ibu untuk BJTM 750. Chartnya corrupted, tunggu sebentar. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang cukup loyal ini bagikan dividen ini. Nah, bagaimana juga peluangnya di tahun 2023 ini dengan dividen 2022. Silakan Ibu untuk BJTM. Ya Pak, tolong dipantau support terdekatnya itu ada di sekitar angka 745 ya. Nah, untuk kenaikan saat ini uptrendnya masih tertib. Kalau tembus ke atas 755 maka dia berpeluang untuk ke arah 785, kemudian 800, and then level previous high itu ada di sekitar 820 sampai 830. Sarannya adalah untuk average up bertahap, Bapak. Next untuk BJBR Ibu, penutupan hari ini di 1390, melemah di 0,36% dan tadi sempat naik signifikan di sesi pertama pada pagi tadi di 1410 ini. Candlenya jadi merah ya. Coba kita lihat area resisten memang udah dekat, mungkin sekitar 14.10 sampai 14.20. Sarannya untuk jangka waktu dekat adalah perhatikan area support itu ada di sekitar 13.85 terdekat. Kalau tembus ke bawah itu sebaiknya kurangi posisi. Ada Dito Ibu Liza menanyakan saham MEDS Ibu. Ada Hezer Medical Indonesia Tbk hari ini mengalami penguatan cukup signifikan di 22,30% dan ditutup di level 181. Ambil posisi sudah di 148, sudah profit sebenarnya. Jangka pendek, apakah sudah direkomendasikan untuk profit taking untuk MEDS atau masih ada ruang penguatan untuk saham ini? Closing hari ini di harga 181 Ibu, menguat di 22,30%. Iya benar. Masih ada potensi ke sekitar harga 200 ya, 200 angka bulat atau 206. RSI memang sudah masuk ke area overbought. Tolong diperhatikan Bapak, apakah 200-206 itu mampu tembus atau tidak. Selanjutnya ada Rini dari Jakarta menanyakan saham pertambangan batubara, ada Doit, Ibu Liza, punya posisi di 340, apakah bisa average down? Jika bisa di posisi berapa? Mohon support dan resistennya untuk Doit. Doit, support persis di angka closing hari ini. Ada MA20, MA10 di sekitar range 288 sampai 282. Resistennya Ibu boleh average up kalau dia sudah tembus ke atas 298. 298 300 deh. Karena angka bulat jadi level psikologis. Baik, nyangkut di 340 dan penutupan hari ini masih di 288.
average up di 290 atau di level 300. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan selanjutnya. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. SCMA, Ibu, sudah ambil posisi di 216. Analisis secara teknikal untuk SCMA. Oke, tunggu dulu, jangan average up dulu, tunggu dia tembus ke atas MA 10 dan 20, itu berarti di atas 226. Target terdekat memang masih di sekitar 238, 240 ya. Tapi kalau bisa tembus, maka jalannya lumayan ke sekitar 270 sampai 280. Baik, selanjutnya ada Tristan di Jakarta menanyakan saham XCL dalam jangka pendek arahnya kemana? Penutupan hari ini di 2270 melemah di 1,30%. Oke. Posisi hari ini kembali membalikan jadi sideways ya. Ya. Pantau support di sekitar 2220, boleh average up kalau sudah balik lagi ke atas 2300. Target ada di sekitar 2400, 2450 untuk jangka pendek. Oke, selanjutnya ada Cun dari Palembang ini, Sumatera Selatan, menanyakan saham SAME, Sarana Mediatama Metropolitan Tbk. Hari ini juga ditutup di zona merah di 310, melemah di 0,64%. Jangka pendek arahnya kemana untuk SAME? Oke, jangka pendek ini masih relatively sideways kok. Jadi support pertama belum tembus. 300 deh angka bulat ya untuk support toleransi terakhir. Kalau closing lebih rendah lagi dari itu maka kurangi posisi. Potensi ke atas itu baru di average up kalau sudah lewat 328 ya. Oke. 328 lewat maka jalannya ke sekitar 390-400. Baik. Lumayan. Terakhir singkat saja Ibu menanyakan saham Laju Jasa Berdikari Logistik Tbk. LAJU sudah buy di 227, nyangkut sepertinya penutupan hari ini di 214, auto reject bawah di 6,14%. Ada potensi naik lagi tidak secara teknikal untuk Laju? Singkat saja Ibu Liza. Laju ini kan baru IPO, maka saya cari retracement Fibonacci 50%, adanya di angka 202. Hati-hati kalau dia turun ke 220, 200. Nah, probably di situ baru mulai ngerem turunnya. Oke, ada Laju beli di harga 227, nyangkut, kemudian penutupan hari ini di 214 di 6,14%, auto reject bawah. Dan tampaknya pembahasan saham Laju tadi, Ibu Liza, mengakhiri Laju kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama Mas David, baik, thank you. Ada Ibu Liza C. Suryanata, Head of Research dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.